YDSP ini akan membuat satu namanya Pusat Kebudayaan Indonesia Tionghoa. Itu Pusat akan kebudayaan, ya. mencakup bukan hanya museum, tentu di sana ada kebudayaan Tionghoa lainnya seperti kaligrafi, Oh, oke. terus catur gajah yang sekarang disebut Xiangqi ya. Xiangqi. Kemudian kita ada Tai Chi Chuan di sana. Halo sahabat Ya. Bedante, kembali lagi saya di Bandung, masih di Bandung, dan kebetulan dapat karma baik banget bisa berkunjung ke sebuah museum tradisi Tionghoa di gedung kantor pusat YDSP, Yayasan Dana Sosial Priangan. Yayasan Dana Sosial, Sosial Priangan. Oke. Kebetulan kita bisa ngobrol dengan ketua dari YDSP Pak Herman dan juga wakil ketua Pak Johan. Oke. Selamat siang Pak. Siang, Pak. Terima kasih banyak bisa mendapat kesempatan untuk ngobrol nih, waduh, langsung dengan ketuanya sendiri. Sama-sama. Oke. Nah, ini sebagai salah satu generasi Tionghoa di Indonesia, ini saya sangat-sangat berterima kasih dulu karena ada terbentuk sebuah museum di mana kita tuh bisa melihat sebenarnya kiprah-kiprah pemuda Tionghoa zaman dulu pada saat saya belum lahir itu ternyata banyak ya, Om ya. Ya, Nah, betul. Oke, sebenarnya tujuannya dari awal apa emang itu atau bagaimana, Om? Ya, tujuan kita itu memang dengan mengadakan ini museum. Sebenarnya museum sudah cukup lama nih, udah lebih dari 10 tahun. Oh, Cuman 10 tidak tahun. terekspos. Oke. Ya, museum yang kita namakan sebenarnya Museum Sejarah Tionghoa Indonesia. Museum Sejarah Tionghoa Ya, di Indonesia. sini cerita bagaimana leluhur Ya. suku Tionghoa itu datang ke tanah Nusantara ini. Ya, seperti Bapak lihat di sana tadi, kita sebetulnya suku Tionghoa itu dari 206 sebelum Masehi sudah masuk. Sudah datang. Dan apa-apa saja perjuangan yang daripada suku Tionghoa kontribusi ke negeri ini, ada apa saja sih? Ya. Nah, bisa lihat di sejarah ini. Jadi tujuan kami membuat museum ini juga itu sebetulnya ingin supaya mempererat sesama suku ya. Sesama suku kan kita tahu kalau paribahasa bilang tak kenal tak sayang. Tak kenal kata Kalau udah saling kenal akan jadi sayang ya. makin sayang ya. Saya itulah jadi supaya bisa saling mengenal suku dengan suku lain juga bisa mengenal bahwa ternyata suku Tionghoa itu dari dulu begini. Apa saja sih kontribusi ke negeri ini ya, dalam sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan maupun setelah sekarang pada zaman milenial ini bagaimana ya. Jadi tujuan kami itu salah satu yaitu paling penting yaitu memperkenalkan, mengenal lebih dekat suku Tionghoa, dan itu juga keinginan kita buat generasi suku Tionghoa sendiri. Mereka itu banyak mungkin tidak kenal pendahulunya itu apa saja ya. Bagaimana sehingga keinginan kita mungkin melalui di sini mereka akan timbul lagi suatu jiwa nasionalisnya ya, dan merasa memang inilah kalian adalah kita adalah bagian daripada bangsa ini. Bangsa Indonesia. Ya, jadi dengan kata lain kita itu ingin mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Ya. Menarik, Om. Ya. Karena banyak orang berpikir bahwa suku Tionghoa itu adalah bukan bagian Indonesia, tapi ternyata dari museum ini benar-benar tergambar dari awal sebelum kemerdekaan pun suku Tionghoa sudah menjadi bagian dari Indonesia, bahkan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari situ ya. Dan ini museum tadi saya sambil berjalan gitu kan dijelasin juga sama Om Johan juga. Wah, ini diupdate terus ya Om ternyata ya. Diupdate sampai Pak Ahok pun ada gitu. Nah, ini memang kinerjanya terus-terusan mendapat informasi dari mana nih Om? Banyak ya, termasuk kita di tim sini juga. Memang sayang di masa pandemi ini agak terganjel ya.
Tapi juga banyak termasuk mencari, kita menggali lagi sebetulnya apa yang ada isi dari sini itu jauh dari lengkap lah ya. Masih boleh bilang masih kulitnya saja. Tapi itu sangat juga mengejutkan buat saya bahwa ternyata banyak orang tidak tahu sama sekali. Ya banyak, mungkin 90% yang ada di sini itu nggak pernah terekspos ya. Iya, iya. Jadi juga ada sebagian dari tamu-tamu yang mereka berkunjung, mereka tahu ada lagi artikel lain tentang siapa, memberi input kepada kita juga untuk melengkapi, pelan-pelan melengkapi museum ini agar betul-betul ya berusaha lengkap gitu ya. Jadi memang museum ini saya inginnya tidak dulu dikatakan, saya lebih senang disebut galeri sebab kita lebih utamakan artikel dia. Jadi artikel, jadi bukan, kalau museum kan konotasinya itu wah barang antik gitu. Oh iya. Nah kita lebih sedikit, itu sangat sedikit sekali. Ya banyaknya justru artikel. Nah itu artikel dari teman-teman, termasuk ada pejuang di sini, salah satu veteran itu mungkin 3 huruf, Ya. maka kita nggak pernah nemuin nama dia 3 huruf. Yaitu waktu dia meninggal disemayamkan di yayasan kami ini, baru saya tahu, wah ternyata dia waktu keluarnya dengan upacara kemiliteran, baru tahu oh, ternyata dia veteran, pejuang gitu. Nah itu pun kami minta kesediaan keluarganya, dan kebetulan keluarganya berkenan memberi sedikit data tentang almarhumnya gitu. Ya bahkan dia itu suami istri pejuang. Suami istri pejuang. Pejuang, ya. Oh, oke. Tapi Jadi nggak itu pernah sama sekali ke expose dulu ya. Tidak terekspos. Ya oleh sebab sesuatu hal atau alasan apa, Ya. itu yang namanya Tionghoa 3 huruf itu hampir nggak ada gitu ya di catatan mereka. Ya sempat ada peraturan juga kan, nama Tionghoa itu nggak boleh dipakai, harus dirubah ke nama Indonesia ya, Om. Ya. Jadi pada saat itu mungkin ya nama-nama Tionghoa ada pergeseran juga berubah gitu ya. Oke, menarik Om. Nah, museumnya sebenarnya kan saya jadi malu sebenarnya kalau udah berdiri 10 tahun juga saya bolak-balik ke Bandung lumayan gitu. Tapi kok saya sendiri juga nggak tahu, Pak. Saya sendiri juga nggak tahu. Nah, museumnya ini free Om. Free, Setiap orang boleh datang ya. Boleh datang, boleh lihat, boleh ngobrol juga mungkin ya kalau misal ada yang nggak mengerti. Lalu ada kerjasama nggak dengan sekolahan-sekolahan gitu untuk? Kita berusaha, termasuk dari dulu kalau ada pengurus dari, contohnya dari Museum Asia Afrika, Ya. mereka kalau kedatangan tamu luar pun ada kontak dengan kita. Oke. Jadi pengen arahnya melihat museum, antara lain ya ke sini. Dan memang kita itu welcome kok, semua orang datang untuk melihat ya, jadi mengenal ke sini. Dari sekolah-sekolah juga ada, malah dari sekolah kemiliteran pun ada. Mereka yang mungkin mengarah ke budaya, bahasa dan budaya gitu ya, mereka ada yang berkunjung ke sini. Dan tidak kurang itu tamu-tamu luar negeri pun ada, dari New Zealand, dari Australia, dari Belanda, dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, banyak sih mereka datang. Ya mungkin saya juga nggak tahu bagaimana, apa dia melihat dari kita belum ada website benar ya, yang mungkin dari mulut ke mulut, dan mereka tahu yang memang interest kepada sejarah atau museum datang. Oh, dari luar negeri malah udah kedengeran, malah yang deket-deket mungkin malah belum kedengeran gitu. Tapi sekolahan-sekolahan mungkin sekarang kan banyak berkembang juga Som, sekolahan-sekolahan yang kayak di Tangerang, di dekat saya kan ada Paho Shusao. Itu kan dulu kan udah ada tuh, sempat hilang, terus ada lagi sekarang. Kalau kan di sini ada Pacung ya tuh. Chaocung Namanya lain sekarang, dia sebutannya dengan Citra Cemara. Oh iya. Tapi itu asalnya alumni dari Chaocung. Iya, di Paho juga sama kan, yang dulu murid dan akhirnya betul, sekarang gabungan bikin sekolah lagi seperti itu. Nah, itu mereka juga ada nggak kontribusi, maksudnya diundang ke sini untuk ya lu buat sebuah artikel atau apa untuk mengenai sekolahnya? Ada bantu lah. Ada bantu juga ada ya? bantu dikit. Tapi kalau ini kan saya lihat kan juga terbuka untuk beberapa artikel yang baru-baru gitu ya. Misalnya kayak sekolahan-sekolahan gitu yang memang dulunya pernah ada, dan ini bisa nggak masuk ke sini? Bisa aja. Bisa Yang ya? penting kan sejarah perjalanan suku Tionghoa di Bandung, di Indonesia ya. Kita bukan terbatas Bandung aja. Oh, nggak terbatas Bandung ya. Dari awal Bisa soalnya juga saja, dari Cengkuanya sendiri ya. Terutama ya bisa menonjolkan ya apa
kontribusi dia ke negeri ini gitu kan. Itu yang paling penting buat saya. Ada kontribusinya tapi perjalanan ini pun penting soal bagaimana perjalanan suku Tionghoa ini selama di Nusantara ini. Di Indonesia ya, di Indonesia ini. Ya, di Indonesia. Kalau Om lihat sekarang kondisi pemuda-pemudi di Bandung lah, kita ngomong di Bandung, untuk mengenal kebudayaan itu bagaimana Om interestnya? Sebenarnya ya saya sangat ingin mencari jalan bagaimana agar justru yang generasi muda ini datang. Kami yang tadi pertanyaan Bapak juga sama, kita ingin sekolah-sekolah diundang, mulai dari gurunya dulu, kemudian murid-muridnya datang, terutama yang sekolah yang memang banyak suku Tionghoanya ya, supaya yang tadi saya katakan supaya bisa terjadi panutan ini apa yang jejak daripada pendahulu kita. Ya, jadi itu antara lain juga kita usahakan mengembangkan ini museum mungkin YDSP ini akan membuat satu namanya Pusat Kebudayaan Indonesia Tionghoa. Itu akan mencakup bukan hanya museum, tentu di sana ada kebudayaan Tionghoa lainnya seperti kaligrafi, terus catur gajah yang sekarang disebut Xiangqi ya. Kemudian kita ada Tai Chi Chen di sana, Catao itu seni meminum teh dan lain-lain. Itu kita ada rencana mau membangun pusat kebudayaan ini, yang mudah-mudahan ya bisa dimulai tahun ini gitu. Dan sebetulnya saya terdorong juga disemangati oleh para dosen dari perguruan tinggi. Malahannya salah satu Pak Setiawan yang di Setiawan Sabana yang di ITB, kemudian Ibu Dewi dari Unpad, dari Maranatha, kemudian dari ISBI, semua mereka itu mendorong cepatlah dibangun agar kita bisa membentuk satu forum grup diskusi. Ya mereka, sehingga saya itu merasa wah kalau begitu manfaatnya besar ya. Orang lebih mengenal tadi yang saya bilang bisa lebih akrab dengan kita. Bisa menghargai kebudayaan yang mana sudah menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Nah makanya itu keinginan nanti melalui mungkin pusat kebudayaan ini kita bisa lebih memperluas lagi tentang keberadaan daripada atau budaya Tionghoa itu. Dan sangat menarik kalau misalnya memang ada arahnya belajar catur, belajar kaligrafi. Karena di Indonesia jujur ngomong kalau saya mau belajar saya juga bingung gitu mau kemana gitu kan. Saya belajar Mandarin juga waktu itu dari SMP dan akhirnya sekarang saya juga bisnis dengan orang China. Tapi kalau untuk mempelajari kaligrafi itu saya nggak mungkin ke sana buat cuma belajar gitu doang kan, mendingan kita bisnis ya Om ya. Gitu kan. Nah pada saat pulang kok keren ya kaligrafi itu keren. Atau musik China juga kan, musik China pakai harpa. Itu juga kan? Kita rencana ada. Iya makanya itu menarik. Sudah ada sebetulnya, tapi orang tua nih saya belum merekrut anak-anak mudanya justru. Oke. Nah mungkin anak-anak mudanya malah lebih happy karena kan itu kayak main ya Om ya. Musik tradisional kayak main ya. Dan akhirnya mereka bisa belajar juga tradisinya lebih ke arah kebudayaan daripada cuma. Dan saya lihat tadi yang terakhir nih diorama yang terakhir itu kan ada dari pesantren ya Om ya. Jadi Om ada juga mengajarkan masuk ke pesantren untuk mereka belajar ya mengenai Tai Chi, mengenai itu ceritanya gimana Om? Ya kebetulan pesantren itu udah ada 6-7 tahunnya ya dengan kita hubungan. Lama ya? Ya dan mereka itu memang awalnya belajar bahasa Indonesia, bahasa Mandarin di Aba. Kemudian dia tahu bahwa di kita ada kelompok catur gajah dan sehingga mereka tuh mulailah kolaborasi dengan kita. Antara lain di sini kita ada ajarkan mereka bagaimana di samping kaligrafi, catur gajah dengan senior-senior yang udah biasa memang minggu ada orang tua itu kumpul di sini. Kumpul ya main catur gajah inilah. Ya kita juga punya ini ada grupnya di sini. Jadi kebetulan mereka belajar ini juga ke sini. Kemudian mengembang sampai ke belum ke musik tradisional tapi mereka kita ngembangkan sampai ke Tai Chi. Tai Chi ya diajar oleh guru yang cukup kompeten dalam hal ini. Itu Tai Chi kemudian bahasa diperdalam lagi. Kemudian juga dari yayasan kami membantu bagi mereka yang mendapat beasiswa ke Tiongkok.
Oh, oke. Ada kebetulan dari pesantren ini yang namanya Darul Inayah, lokasinya di Cisarua Lembang. Oh, Dia Lembang. telah mengirimkan ada 6-7 anak yang dapat beasiswa ke Tiongkok. Oh, ke Ke Tiongkoknya Tiongkok. langsung. 6-7 anak. Kita biasa membantu, biasa kalau beasiswa kan tidak dari awal ya, itu mungkin biaya ke sana, tiket, kemudian biaya hidup selama sebulan itu kita bantu dulu gitu, Oh, sebelum oke. dia turun beasiswanya. Tapi ya saya merasa bersyukur lah mereka itu semuanya berhasil gitu. Paling tidak pulang memang sudah berhasil, tidak setengah jalan. Bahkan ada satu yang saya tahu namanya Mia itu, Ya. setelah S1 pergi lagi untuk S2-nya dan dia sudah lulus lagi Oh. dan sudah kembali ke tanah air lagi gitu. Oh, oke. Sehingga bahasa dia bagus sekali sudah. Oh, iya. Ya ada 6-7 orang lah. Sebagian udah pulang ke sini, kemudian mereka juga ada yang direkrut di kereta cepat sebagai penerjemah. Penerjemah. Ya otomatis gaji dia lebih besar dari umum lah. Iya, pasti. Sebab itu juru Staf bicara pemerintahan tadi, itu, ya, kan? penerjemah kan, ya, agak tinggi gitu penghasilannya ya. Malah masa depannya cukup baik lah ya. Iya. Nah kita masih coba lihat lagi apa yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Yang penting ada pengembangan yang lebih ini lagi. Tentang bahasa juga saya nggak tahu, ternyata kemarin berapa bulan yang lalu di Cikarang ada sekolah yang datang ke kita. Juga ingin minta bantuan bagaimana mereka ingin ada ekstrakurikuler dan ekstrakurikulernya mereka dalam bahasa Mandarin gitu. Di Swiss tadi asalnya bahasa Jepang, dia hilangkan sekarang Mandarin. Saya tahu bahwa mungkin sekarang zaman ini ya Tiongkok yang besar, kemungkinan investasi juga luar biasa ya, mereka mengembangnya perlu bahasa lebih dibutuhkan bahasa Mandarin sehingga mereka ingin belajar pun saya nggak ada itu tenaga pengajar, tapi kita mencarikan lah sumbernya dari mana, kemudian bagaimana mungkin kita bisa bantu semaksimal mungkin untuk agar mereka bisa dapat guru bahasanya. Dan kebetulan bisa mencari ke sini untuk bahasa, mereka lihat juga tertarik dengan Xiangqi. Nah, Xiangqi kita juga nyambung. Jadi banyak kegiatan Xiangqi, kemudian Tai Chi sendiri. Kebetulan waktu itu guru Tai Chi-nya ikut kami ke sekolah dia di Cikarang. Setelah melihat sekolah itu cukup besar dari SD sampai SMA. Ya, dan mereka lihat ada demo begitu Tai Chi, wah itu untuk kesehatan kan. Saya malah mulai dari guru dan orang tua murid yang malah tertarik dulu untuk sehat. Nah itu cuman memang keganjal sedikit oleh masa pandemi ini, mungkin agak terhambat, tapi itu akan jalan. Yang jelas mereka ada keinginan, kemudian kita ada sumbernya gitu. Tapi kalau online kan bisa sebenarnya Om sekarang. Apalagi mereka kan Cikarang, kalau sekarang banyak online ke sana nah, jauh kan ya. Mereka sekarang bahasa Mandarinnya banyak online, ya? banyak online. Oke. Ya materinya juga dia laporkan kurang lebih ini gitu kan. Iya. Sebab yang kita support itu gurunya ke sana. Cuman ya itu kalau memang lagi high, lagi tinggi di tren ininya COVID ya mereka online. Tapi kalau begitu udah reda kemungkinan akan tetap buka lagi gitu. Bisa buka lagi ya nanti ya. Oh, keren. Om, ini kan museum ini bernaung di Yayasan YDSP, Yayasan Dana Sosial Priangan ya. Nah, ini kalau misalnya di YDSP sendiri itu tujuan awalnya apa? Apa memang ke kebudayaan aja atau memang untuk gimana? Untuk sosial? Coba sesuai dengan namanya ya. Yayasan Dana Sosial Priangan, kita juga disupport oleh simpatisan atau donatur dari masyarakat kalangan Tionghoa khususnya. Kita basicnya kan ada rumah duka di belakang, tapi visi misi kita itu memang ke sosial dari awal dibangunnya ini. So kita bagaimana menyatukan yang punya hati yang sama, tujuan yang sama untuk berbuat baik. Penyaluran seperti waktu dulu tahun 80-an itu Gunung Galunggung. Nah, mengumpulkan itu daripada warga Tionghoa untuk
bersumbangsi lah. Ya kemudian banyak semua bencana alam, ada Gunung Galunggung, ya gunung di mana meletus segala, kita itu ada bantuan banjir dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu untuk menampung, jadi menjembatani orang-orang yang mau bersedekah atau berbuat baik. Iya. Dan Sebab bukan cuma banyak untuk- suku Tionghoa zaman-zaman itu kan takut. Takut kalau dia mau membantu, dia takut. Saya Iya. mau membantu, nanti yang lain minta bantu dia nggak mampu gitu. Ya. Ya jadi masih serba takut lah zaman dulu itu. Jadi ya kita biar melalui kita aja Ya. gitu. Penyalurnya ya, Ya, penyalur menyalurkan. tapi kan disalurkan bukan cuma buat orang yang khusus ras Tionghoa dong ya. Berarti kan bebas dong ya, umum. Itu ya Yang untuk penting masyarakat Indonesia ya. yang butuhkan. Oke. Ya makanya saya bilang banjir, gunung Galunggung ya dan sebagainya itu semua, Gunung Agung dulu juga kita tuh nyumbang semua ke sana gitu. Tiap tahun lah ada, Tiap tahun ada. bakti sosialnya ada. Ada. Maka mendapatkan ini juga dari Departemen Sosial Oh, oke. penghargaan Penghargaan ya. yang terbaik yayasan. Soalnya yayasannya juga nggak bernaung di pemerintahan, ini kan individual ya, Ya, swasta ya, ya, berarti ya. swasta sepenuhnya. Bahkan di bawah hari ini ada vaksinasi ya. Ya. Vaksinasi. Ini udah keberapa? Wah, Kenapa? Udah keberapa vaksinasi? Wah, udah banyak. Oh, udah banyak. Mungkin semua dari mulai pandemi kita itu sudah gini, kalau selama pandemi YDSP itu mengajak yayasan-yayasan Tionghoa lainnya Ya. untuk bergabung. Sebab kita perlu dukungan penuh dari semua pihak. Kita nggak bisa hanya dengan nama YDSP sendiri, sebab kekuatan kita kan terbatas ya. Ya. Kemudian kita ingin semua yang merasa suku Tionghoa merasa punya tanggung jawab, Oh, oke. dan dia tidak merasa punya andil, tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu kita sepakati sama-sama beberapa yayasan Tionghoa lainnya di sini seperti Yayasan Harapan Kasih HK, Yayasan Minang yang suku Minang, etnis Minang, Hokcianya itu Minang, harmonis. Kalau kita etnis Kongfu itu Guangzhou itu kita Mutiara yayasan. Mutiara, Kita gabung itu umumnya dengan yayasan ini jadi 5. Kita menggabung diri menamakan nama Masyarakat Tionghoa Peduli atau MTP. MTP ya, Mas. Selama pandemi ini memang kita kerjasama dengan Pemkot, dengan Kodim dan Polrestabes Bandung setempat. Oke. Ya keterbatasan kita paling tidak kita bisa membantu situasi pemerintah mengatasi COVID ini di masa pandemi yang dari awal ya, itu paling tidak di daerah Bandung Raya. Jadi dari awal kita itu MTP ini sudah membantu, sudah terjun dari awal sekali, yaitu awal Maret tahun 2020 kita sudah terjun dengan membantu APD, Oke. masker, hazmat, segala obat-obatan ya, terutama terus terakhir sembako ya, terutama saat itu saya tahu kita menyadari bahwa termasuk TNI, Polri ya, Pemkot juga ada Satpol PP-nya, tenaga kebersihan yang mereka sebetulnya itu ada di garda depan. Ya. Ya kalau menangani, kita tahu kan awal begitu kejadian COVID orang jatuh tengah jalan, blok nggak ada orang berani nolong. Iya. Dan Maka kita mereka, terpikir kan kita koordinasi dengan aparat, bagaimana semua polsek Koramil supaya punya alat lah, Ya. alat pelindung diri sehingga mereka bisa menolong gitu Ya. kan. Nah dari hazmat lengkap dengan masker, masknya, kemudian face shield maupun sarung tangan segala kita supplykan paling tidak dari semua polsek atau Koramil itu adalah 10 set barangkali untuk kalau ada Siap. darurat begini bisa turun tangan gitu. Begitupun Satpol PP dan lainnya yang mereka patroli ya. Itu kemudian kita tidak lupa juga memberi multivitamin pada petugas itu sehingga selalu fit ya. Nah saat itulah kita kebetulan YDSP punya klinik, poliklinik di bawah, klinik spesialis ya. Saya banyak koordinasi dengan dokter-dokter itu sehingga timbul kerjasama dengan dinas kesehatan mulai membantu vaksinasi. Ya mungkin vaksinasi ini kita vaksin dari awal itu mungkin 70.000 orang sudah ada. Oh, yang dari yang pertama Dari ya? pertama, Berarti. ya. Januari sampai Februari aja 21 kali. Ini, Ya. tahun ini aja ya? Tahun ini. Jadi terus kemudian Januari Februari 2 bulan aja. situasi COVID agak reda ya, kita
mulai ke tahun bulan 6 tahun lalu ya, Juni tahun lalu kan kita ini sekali lagi tinggi-tingginya COVID kan setengah mati mencari darah juga kan, orang minta darah itu waktu belum lagi kebentur DB yang tinggi waktu itu. Nah kita kerjasama dengan PMI, coba galang donor darah. Dan sejauh ini sudah dari Juni ke sini udah ada 10.000 labung. Oh, Kita terus roadshow beberapa tempat itu Di termasuk Bandung Raya di ya? Bandung, Di terus Bandung Raya. TSM, di yayasan, di gereja, di mana saja gitu. Dan sampai kemarin ya udah begitu, dan sekarang lagi rame-ramenya, maksudnya itu mulai sebab kita mesti mempersiapkan bulan puasa kan pasti lebih susah lagi ya. donor, Ya. sehingga kita dikebut saat sekarang ya. Jadi itu antara lain kegiatan donor darah ya. Kemudian di samping itu ya sembako untuk warga-warga nggak mampu, tentunya kerjasama dengan instansi seperti Pemkor, dengan Polrestabes, dengan Kodim. Ya. Ya yang penting kita mencakup Bandung Raya lah ya. Bandung iya. Raya gitu. Nah, itu- Paling tidak bisa meredakan gitu. Nah makanya ini menyentuh Om. Kalau Om tadi bilang orang-orang yang nggak ada terdepan itu dikasih vitamin, dikasih siap baju semua. Karena biasanya yang di depan malah yang gampang dilupain Om. Dan dituntut. Betul. Salah lu nggak ngapa-ngapain lu. Iya. Tapi nggak ada yang mikirin, mereka tuh mau maju juga. Gue kan Makanya. takut. Kita itu lihat bagaimana diviralkan, bagaimana orang jatuh di jalan kan nggak ada yang nolong. Sekalipun aparat mereka tuh pakai apa Ya, gitu. bingung. Saat itu kan pertama sekali, waduh kalau lihat udah jatuh begitu, COVID aja udah. Semua nggak berani. Padahal Nggak ada yang mungkin dia itu hanya pingsan Iya. atau katakan jantungnya terlambat, ditolong lah. Itu memang kita terasa sekali, waduh mau nyalahin siapa? Mereka juga kan harus memikirkan keselamatan. Iya, diri pribadi. Jadi Obat oleh belum karena ada itu- waktu itu belum ada vaksin, belum ada apa ya. Tapi bukan hanya aparat, waktu itu MTP ini Masyarakat Tionghoa Peduli juga kita supply. Waktu itu kan kekurangan hazmat ya. Ya. Masker buat rumah sakit. Rumah Oksigen sakit kita ya, drop. Oksigen Juga kasih. tabung ya waktu itu. Terakhir oksigen juga kita beli, kasihkan ke tempat-tempat. Bahkan beberapa ada dari militer pun Ya. itu mako mereka butuh untuk warga setempat, kita turun juga gitu. Yang jelas itu dokter pertama kali COVID kita hazmat saja import sendiri, masuk kasih, kita cari di Jakarta importir yang bisa kasih untuk membagi ya seadanya lah, bagi-bagi lah ya semua, Jalan dulu. termasuk rumah sakit ini mau nggak lihat lagi pemerintah atau swasta, pokok rumah sakit kita bantu hazmat. Begitupun vitamin, kita beli vitamin. Sebab itu juga dokter banyak dilupain gitu ya, Pak, nakes ya. Ya, Ya kita sendiri pahami, kita punya klinik kayak apa kan. Nah kita berikan juga mereka agar bisa ya stamina ada fit untuk jalan. melayani gitu. Kalau di sini berarti di EDSP ini kita di sini ada klinik, ada rumah duka, Ya. ada museum pastinya, ada apa lagi Om selain ini? Ya ada gedung Karuhun sebetulnya. Gedung Karuhun itu Serbaguna. ya serbaguna sebenarnya, yang Serbaguna. saya katakan kalau sebelum pandemi ini orang tua banyak kumpul di sana. Kumpul sana, ada menikmati musik Ya, tradisional, main catur gajah, yang menikmati seni teh, ya teh Tiongkok itu Bagaimana kan. cara ngeramu Dan teh? sorenya kita sediakan makanan buat orang tua sehingga Oh. free of charge Free. semua Oh, oke. kita. Itu Karaokean sediakan. Om? Nggak. Biasanya- Karaoke ada. Biasanya kalau Bukan yang- karaoke ya, ada kelompok penyanyi juga ibu-ibu gitu. Oh, oke. Ada orang tua Temen ya. ada. Kalau Kita dulu- manggil gurunya, ngajarin gitu. dulu Kungkung waktu masih hidup ya, waktu itu sering ke Glodok di bawah lantai bawah di Glodok Jakarta. Itu kan ada karaoke, ada dance, dan itu Oh, kan- terbuka itu. Iya, mengulang juga masa-masa lampau mereka, lagu-lagu lama. Karena sekarang juga lagunya beda ya, Om ya. Udah Iya. bukan Teng Dicun lagi gitu kan ya. Oke. Ya, ini kesempatan saya, makasih banyak loh Om, dapat kesempatan bisa ngobrol langsung. Ini bisa ngebuka juga wawasan. Nah, Sama, saya juga terima kasih ada kesempatan ini supaya lebih banyak tahu teman-teman rekan-rekan Tionghoa Yes. itu keberadaan MTP ini. Sebab tanpa bantuan semua orang itu
kita nggak ada artinya. Ya. Ya, mengumpulkan sembako juga tidak mudah. Kita itu waktu pandemi itu hampir tiap 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 minggu itu berapa ton itu berapa bukan ton lagi itu berapa paket, ya paket beras dari 5 kilo turun sampai 3 kilo kita bagi terus. So memang saat itu kan sangat melalui PSBB ya, orang nggak boleh keluar rumah, orang dagang nggak bisa, mereka makan apa? Nah itu kita dengan polisi dan Dandim ini bergerak. Mereka yang tahu di mana mereka itu Kekurangannya, warga-warga yang kurang, mereka bagi door to door. Luar biasa itu tiap kilo berapa ribu paket itu. Tiap minggu. Dan maka itu dari mana ya? Tentu simpatisan daripada pengusaha ya. Dan waktu bagi sembako bukan sekedar kita aja. Ada beberapa tempat atau komplek perumahan dikoordinir kita. Anda mau berbuat boleh. Sedia mau berapa paket? 250. Oke. Kita jadi mediasinya. Kita kontak dengan camat, kelurahannya. Nah, kita yang ini kan yang aturkan sehingga mereka tinggal hadir, menyerahkan barang boleh mereka adakan. Ternyata tanggapannya luar biasa. Maksud saya mereka merasa senang ya. Kemudian bukan sekali, ada beberapa tempat malah sampai 2-3 kali mereka adakan. Begitu mengadakan dia bel kita. Oke, mau lagi ya kita ada. Jadi nanti mungkin pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan atau kecamatan akan ngatur kan. Bagi kemarin giliran warga ini, sekarang warga ini diatur. Ada. Jadi tidak harus menyumbang ke kita, tapi mereka mau mengadakan kita fasilitasi support. Jadi seperti yang Om bilang tadi, mungkin ada orang-orang yang sebenarnya mau udah berjiwa sosial pengen, tapi nggak tahu masa gue mesti satu-satu, ya kan? Repot juga kan lagi dagang gitu kan, mau repot satu-satu, atau gue kasih ini besok-besok ntar lu minta, teman-teman yang minta gue juga nggak bisa kasih, gue cuma mampu segini doang gitu kan ya. Jadi mendingan gabung di DSP selalu terbuka. Jadi itu kalau mau ada mungkin sahabat Bedante kan ada mungkin yang pengen donasi juga, itu bisa kemana Om? Ya bisa, kontak kita bisa. Bisa kontak langsung Om ya. Ada Instagramnya Om? Ada di sini? Ada Instagram kita di YouTube juga banyak kegiatan juga masyarakat ada. yang peduli itu ada. Nanti aku cantumin boleh izin boleh, cantumin. Boleh, jadi ngundang juga mungkin ada teman-teman, aku juga banyak channel ke sekolah-sekolah, jadi bisa ngajak mereka. Kalau ke Bandung jangan cuma ke Lembang ya. Dago Lembang, kesini juga bisa ya belajar gitu ya. Justru keberadaan MTP itu justru menunjukkan bahwa ya suku Tionghoa peduli gitu kan. Dan semua merasa Tionghoa ya orang juga boleh berkontribusi. Itu yang kita inginkan, supaya memang ada kepedulian kepada yang memang membutuhkan. Ya, kita nggak lihat lah suku bangsa apa atau apa, kalau yang susah kita tidak mampu tolong kita bantu. Yes. Gitu. Jadi kalau menjelang Imlek kita ada bantuan kepada suku Tionghoa yang memang juga susah, banyak Pak. Banyak sekali yang mereka itu ada jadi kerja sebuah sehariannya pemungut. Ada. Nah, kita minta data dari teman-teman yayasan lain, marga, perkumpulan marga untuk coba mendata. Ya, kita juga bagi sembako atau bantuan kepada mereka. Soalnya bayangan di luar sana bahwa suku Tionghoa udah pasti kaya semua gitu ya. Padahal kalau kita lihat di beberapa daerah, saya juga sering ke kampung-kampung, ke daerah-daerah ya banyak juga gitu ya. Maksudnya ya itu sebuah suku di mana ya kayak di Cina negara terkaya ya, itu kan. Tapi kan nggak setiap orang kaya. Di sana juga di kampung-kampung juga banyak gitu kan. Betul. Ini kita bisa lihat juga di sini juga bisa lihat kok. Banyak daerah-daerah memang banyak suku Tionghoa sendiri memang susah. Yang tadi saya katakan dia buat kerja sehari-hari pemulung, yang gerobak banyak, jualan gerobak. Kita pernah meninjau, kita pernah meninjau juga. Itu sampai tidur dia itu lihat langit-langit, bolong kalau hujan masuk air juga ada. Ya kita memang prihatin sekali ya kalau memang ada yang begitu. Tapi kita bedah rumah kita juga bantu. Bedah rumah yayasan khususnya ya, kalau memang ada bedah rumah. Ya selama rumah itu tidak layak huni, kemudian memang dia memang milik dia,
paling tidak kita lihatlah bisa Ya, renovasi atau jadi lebih layak tinggal gitu aja. oke. Ya. Ya, terima kasih Om atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Semoga selalu sehat. Om Herman sama Om Sama-sama semua sehat. Johan Ya. ya. supaya Yang penting sehat. sekarang prokes. Prokes, Jangan jaga sampai terus lupa. ya. Walaupun di luar sana udah banyak yang itu, malah justru kita mesti jaga diri kita juga ya. Betul. Kita nggak bisa ganggu orang lain, tapi yang penting kita bisa jaga diri lah, seenggaknya. Oke, terima kasih. Jadi sahabat Bedante ini luar biasa banget. Jadi ada kesempatan untuk berdana, untuk sosial, jiwa sosialnya, baik sebagai donatur atau sebagai relawan ya di YDSP ini di Bandung. Sekaligus juga bisa belajar mengenai culture Chinese, bisa belajar tentang Tai Chi, bisa belajar tentang catur gajah, bisa belajar tentang macam-macam. Tinggal datang ke sini, sama-sama kita belajar. Nanti setelah pandemi lewat, itu langsung bisa belajar lebih banyak ya, bisa langsung tatap muka. Kalau sekarang mungkin masih di online. Jadi terima kasih sudah menonton. Akhir kata kita ada salam nih Om, boleh Om ya? Kita tangan kayak gini B, huruf B. Oh. Tangan kiri bulat, tangan kanan lurus. Jadi ini slogan kita Bifan Bicuan, Bedante. Bifan Jadi Bicuan. harus ada cuannya juga gitu Banyak ya. cuannya juga ya. Ya. Oke Om, bisa sama-sama ya. Bifan Bicuan, Bifan Bicuan. Bedante. Bedante.